Kenapa banyak orang Indonesia jatuh ke utang? Pay later, pinjol, cicilan, semua dibongkar. Pernah nggak kamu lihat orang yang kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya hidupnya habis hanya untuk mengejar tagihan? Dari luar dia tampak normal, masih kerja, masih ngobrol, masih bisa senyum. Tapi di dalam, kepalanya penuh angka. Cicilan ini, pay later itu, pinjol sana, tagihan kartu, uang transport, uang makan. Dan yang paling menyedihkan, bukan karena dia hidup berlebihan, tapi karena dia tidak pernah benar-benar diajari cara mengatur uang sejak awal. Masalah ini bukan cuma soal uang. Ini soal pola pikir. Ini soal kebiasaan. Ini soal cara kita menilai hidup. Kenapa begitu banyak orang Indonesia suka berutang, suka cicilan, suka pay later, suka pinjol, dan merasa semua itu normal? Kenapa banyak orang sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Kenapa menabung terasa seperti beban, padahal menabung justru menyelamatkan? Kenapa banyak orang lebih memilih membeli sekarang lalu memikirkan nanti, daripada menunggu uang terkumpul baru beli? Pertanyaan-pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi jawabannya sangat dalam. Data OJK menunjukkan bahwa utang pinjol masyarakat Indonesia terus naik sangat besar, dan pada Februari tahun 2026 jumlahnya sudah menembus sekitar 100,69 triliun rupiah. Bahkan pada awal 2026, pinjol dan pay later juga sempat dilaporkan berada di kisaran 125,64 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan satu hal penting, masalah utang konsumtif bukan masalah kecil, tapi sudah menjadi kebiasaan massal. Masalahnya bukan cuma soal besar kecilnya utang. Masalah utamanya adalah cara berpikir. Banyak orang Indonesia terbiasa menganggap cicilan sebagai jalan pintas yang wajar. Ada yang belum benar-benar butuh, tapi sudah ingin punya. Ada yang barang lamanya masih berfungsi, tapi sudah merasa harus ganti. Ada yang belum punya dana darurat, tapi sudah berani menambah beban bulanan. Dan ketika kebiasaan seperti ini diulang terus, utang tidak lagi terasa seperti keputusan, tapi terasa seperti gaya hidup. Padahal itu justru tanda bahwa kendali keuangan mulai hilang. Banyak orang juga gagal membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu hal yang kalau tidak dipenuhi, hidup akan terganggu. Makan, tempat tinggal, kesehatan, transportasi penting, pendidikan dasar. Keinginan itu hal yang membuat hidup lebih nyaman, lebih keren, atau lebih menyenangkan, tapi tidak wajib. Masalahnya, di zaman sekarang, banyak orang memindahkan keinginan ke posisi kebutuhan hanya supaya pembeliannya terasa sah. Kalau lihat teman beli HP baru, kita ikut merasa butuh. Kalau lihat influencer tampil rapi, kita ikut merasa harus punya barang yang sama. Kalau lihat iklan cicilan ringan, kita merasa semua aman. Padahal tidak semua yang terasa ringan di awal benar-benar ringan di akhir. Gen Z adalah kelompok yang paling sering dibicarakan dalam masalah ini, bukan karena mereka paling buruk, tetapi karena mereka hidup di lingkungan yang paling cepat memancing konsumsi. Mereka lahir dan tumbuh di dunia digital, di mana semua hal serba instan, pesan makanan cepat, belanja cepat, bayar cepat, bahkan utang cepat. Sebuah ulasan tentang literasi keuangan Gen Z di Indonesia menyoroti bahwa kemampuan memahami produk keuangan masih menjadi tantangan serius. Artinya, banyak anak muda yang akrab dengan aplikasi belanja dan pembayaran digital, tetapi belum benar-benar kuat dalam memahami risiko finansial di baliknya. Disinilah masalah emosi ikut bekerja. Banyak orang berutang bukan semata karena kebutuhan mendesak, tetapi karena ingin merasa cukup. Ingin terlihat berhasil, ingin tidak ketinggalan, ingin punya standar hidup yang sama dengan orang lain. Keinginan untuk terlihat setara ini sangat kuat, apalagi di media sosial, karena kita terus dibandingkan dengan orang yang tampak lebih rapi, lebih sukses, atau lebih mewah. Akhirnya, orang bukan lagi membeli barang karena manfaat, tapi karena tekanan sosial. Dan tekanan sosial seringkali jauh lebih mahal daripada harga barang itu sendiri. Data terbaru juga menunjukkan bahwa pinjol dan pay later memang menjadi bagian besar dari masalah keuangan masyarakat. Ketika utang konsumtif tumbuh begitu cepat, itu menandakan banyak orang memakai utang untuk menutup gaya hidup, bukan untuk membangun aset. Di sisi lain, perilaku menabung masih lemah. Bank Indonesia mencatat adanya perubahan konsumsi dan tabungan masyarakat, yang menunjukkan bahwa banyak rumah tangga masih berjuang mengelola pendapatan secara disiplin. Yang bikin sedih, banyak orang sebenarnya bukan tidak bisa menabung. Mereka hanya tidak terbiasa memprioritaskan tabungan.
Uangnya selalu habis duluan untuk hal yang terlihat mendesak, padahal sebagian besar hanya dorongan sesaat. Menabung sering kalah oleh rasa ingin sekarang. Padahal kalau kita jujur, menabung bukan soal sisa uang, tapi soal keputusan awal. Kalau menunggu sisa, biasanya tidak akan pernah ada sisa. Kalau tidak disisihkan dari awal, uang akan selalu menemukan jalan untuk habis. Kita sering mengira utang besar yang bikin hidup hancur. Padahal seringkali bukan utang besar, melainkan banyak utang kecil yang dibiarkan menumpuk. Satu cicilan HP terasa ringan. Satu pay letter terasa mudah. Satu pinjol terlihat cepat. Satu tagihan tambahan seolah tidak masalah. Tapi ketika semuanya datang bersamaan, barulah kita sadar, yang tadinya terasa ringan ternyata tidak pernah benar-benar ringan. Yang tadinya terasa membantu ternyata justru menekan. Kenapa banyak orang masih melakukan itu? Karena budaya instan sudah terlalu dalam. Kita dibesarkan di lingkungan yang sering bilang, kalau bisa sekarang, kenapa nanti? Kalimat itu terdengar praktis, tetapi berbahaya jika diterapkan pada keuangan. Karena dalam keuangan, tidak semua yang bisa dilakukan sekarang memang harus dilakukan sekarang. Terkadang justru kemampuan terbaik adalah kemampuan menunda. Menunda pembelian, menunda keinginan, menunda gengsi, menunda pembenaran, menunda impuls. Dan ini bukan kelemahan, ini kekuatan. Salah satu alasan terbesar orang terjebak dalam utang adalah karena mereka ingin merasakan hidup lebih cepat daripada kemampuan mereka tumbuh. Penghasilan belum stabil, tapi standar hidup sudah tinggi. Dana darurat belum ada, tapi cicilan sudah banyak. Tabungan belum aman, tapi keinginan sudah menumpuk. Orang ingin tampil mapan sebelum benar-benar mapan. Inilah yang membuat banyak orang akhirnya mengejar citra, bukan kestabilan. Mereka mengejar tampilan, bukan fondasi. Dan di dunia nyata, tampilan tidak bisa menahan hidup ketika masalah datang. Kalau kita lihat lebih dalam, kebiasaan ini juga dipengaruhi budaya. Banyak orang dibesarkan dengan pesan bahwa yang penting tampak maju. Rumah harus terlihat, barang harus terlihat, hidup harus terlihat. Tapi jarang sekali orang diajari bahwa kestabilan itu jauh lebih penting daripada penampilan. Orang yang keuangannya rapuh tapi tampil mewah sebenarnya sedang menukar masa depan dengan citra sesaat. Dan dalam jangka panjang, citra tidak bisa membayar tagihan. Inilah yang membuat utang konsumtif jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Karena dia tidak selalu muncul sebagai krisis besar. Kadang dia datang sebagai kebiasaan kecil yang dianggap normal. Sekali beli, sekali cicil, sekali pakai pay letter, sekali ambil pinjol, sekali telat bayar, sekali geser tagihan, sekali tutup lubang dengan lubang baru. Dan lama-lama hidup menjadi sistem tambal sulam. Tidak ada tabungan, tidak ada cadangan, tidak ada ketenangan. Yang ada hanya upaya bertahan dari satu tagihan ke tagihan berikutnya. Dan yang paling menyakitkan, banyak orang sebenarnya sadar kalau mereka boros, tapi tetap sulit berhenti. Kenapa? Karena kebiasaan finansial bukan cuma soal logika, tapi juga soal emosi. Kadang orang belanja bukan karena ingin barangnya, tapi karena ingin menghibur diri. Stres kerja, capek hidup, pusing rumah tangga, jenuh dengan masalah, lalu belanja jadi pelarian. Cicilan jadi penenang, pay letter jadi tameng sementara. Padahal setelah rasa senang sesaat itu hilang, tagihannya tetap datang. Kalau generasi sekarang ingin hidup lebih tenang, maka kebiasaan kecil harus diubah. Bukan menunggu gaji besar dulu, bukan menunggu rezeki berlimpah dulu, tapi mulai dari disiplin, mulai dari mencatat pengeluaran, mulai dari membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, mulai dari menabung walaupun sedikit. Mulai dari berhenti menjadikan utang sebagai cara pertama. Karena hidup yang damai bukan hidup yang penuh barang, tapi hidup yang tidak penuh beban. Dan pada akhirnya, mungkin kita perlu mengingat satu hal sederhana. Uang yang paling berharga bukan yang paling banyak dipakai untuk membeli, tapi yang paling mampu menjaga kita dari panik. Dan ketenangan itu lahir dari kebiasaan yang benar, bukan dari cicilan yang terus bertambah. Share pengalamanmu di komentar, subscribe, like, share biar temen Gen Z sadar. Sampai jumpa.